Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Mas Boy akan mereview jalur terdekat menuju JLS dari Blitar Kota. Dari alun-alun Blitar, kita akan melaju melewati Kademangan, Perempatan Gawang, Pasiraman hingga Tambak Rejo. Inilah perjalanan sederhana dengan sejuta cerita, menuju salah satu jalur terindah di selatan Blitar, jalur lintas selatan. Perjalanan dimulai dari alun-alun kota Blitar, pusat keramaian dan ikon kota Blitar. Suasana kota terasa hidup dengan aktivitas warga, pedagang kaki lima, dan lalu lintas yang cukup padat, terutama pada jam-jam sibuk. Jalanan relatif mulus dan lebar, membuat perjalanan awal terasa nyaman meski perlu ekstra sabar menghadapi kendaraan lain. Semakin meninggalkan area alun-alun, suasana kota perlahan berubah. Bangunan pertokoan dan perkantoran mulai berganti dengan kawasan permukiman. Arus lalu lintas pun mulai lebih lancar, memberi ruang untuk berkendara lebih santai. Di beberapa titik, pengendara dapat melihat kehidupan warga lokal yang masih kental dengan suasana khas Blitar. Dari alun-alun mengarah ke barat menuju perempatan Toko Ijo, kemudian setelah itu kita belok ke kiri menuju arah Kademangan. Perempatan ini dikenal sebagai salah satu simpang ramai di pusat kota Blitar yang menjadi jalur utama berkendara dari beberapa arah kota. Namanya berasal dari keberadaan toko besar lama bernama Toko Ijo yang menjadi penanda lokasi sejak dulu. Akhirnya kita tiba di Perempatan Kawi. Perempatan Kawi adalah salah satu simpang penting di kawasan kota Blitar, terutama di jalur yang sering dilalui dari arah stasiun, alun-alun, atau menuju area selatan kota. Di perempatan ini, arus kendaraan dari 4 arah bertemu sehingga sering jadi titik berhenti dan menunggu lampu lalu lintas sebelum melanjutkan perjalanan. Dari Perempatan Kawi tadi, kita lurus terus saja sampai nanti kita menemui Jembatan Kembar Trisula. Jembatan ini terletak di Kecamatan Kademangan. Jembatan ini menghubungkan sisi utara dan selatan wilayah Blitar, melintasi Sungai Brantas yang lebar. Ini bukan cuma satu jembatan biasa di sini, kamu akan melihat 2 jembatan sejajar yang berfungsi sebagai jalur utama kendaraan besar, motor, maupun kendaraan umum. Setelah melewati jembatan ini, kita berbelok ke kiri mengarah ke Puskesmas Kademangan dan Pasar Kademangan. Kalau belok kanan menuju ke arah Tulungagung Kota, di sebelah kiri sudah tampak Puskesmas Kademangan yang siap melakukan pelayanan kepada masyarakat sekitar. Setelah itu kita ikuti saja jalan ini lurus, maka nanti akan sampai ke JLS Blitar. Ini adalah perempatan stopan Kademangan, posisinya ada di sebelah selatan dari Pasar Kademangan. Jika kita belok ke kiri maka akan mengarah ke Kampung Coklat. Pasar Kademangan bukan hanya spot belanja kebutuhan sehari-hari, juga menjadi salah satu pengalaman lokal yang otentik kalau kamu touring naik motor di rute selatan Blitar. Suasana pasar yang aktif, interaksi dengan pedagang lokal, dan pilihan barang yang lengkap membuatnya layak jadi salah satu spot singgah ketika melewati Kademangan. Ini adalah jalan di Desa Dawuhan. Ini menghadirkan suasana perkampungan yang tenang dan asri, sangat khas wilayah pinggiran Blitar. Dari gambar terlihat kondisi jalan beraspal cukup baik dan rata, nyaman dilalui sepeda motor maupun mobil. Lebarnya pas untuk 2 kendaraan berpapasan, meski tetap perlu saling mengalah saat ada kendaraan besar seperti truk desa atau pickup. Di sisi kiri dan kanan jalan tampak rumah-rumah warga yang tertata rapi, dengan pagar dan pepohonan yang menambah kesan teduh. Kehadiran bendera merah putih di sepanjang jalan memberi nuansa nasionalisme sekaligus menandakan lingkungan desa yang aktif dan guyup, terutama menjelang atau sesudah momen peringatan hari besar. Pemandangan perbukitan hijau di kejauhan menjadi nilai tambah tersendiri. Saat berkendara, mata dimanjakan dengan latar alam yang menenangkan, membuat perjalanan terasa santai dan tidak membosankan. Langit yang cerah dengan awan tipis juga memperkuat kesan perjalanan yang nyaman, terutama jika dilalui pada pagi atau sore hari. Arus lalu lintas di jalan ini relatif sepi dan lancar, lebih didominasi kendaraan warga setempat. Namun, pengendara tetap perlu waspada karena bisa saja ada kendaraan keluar masuk rumah, anak-anak bermain, atau kendaraan besar yang melintas tiba-tiba dari arah depan. Akhirnya kita sampai di Perempatan Gawang. Perempatan Gawang merupakan salah satu persimpangan penting di jalur utama Blitar menuju arah selatan seperti Tambak Rejo, JLS, jalur lintas selatan, dan wilayah pesisir. Titik ini sering menjadi acuan navigasi karena letaknya yang strategis dan arus lalu lintas yang cukup ramai. Jika belok ke kiri kita mengarah ke Kecamatan Wonotirto, ke kanan menuju Kecamatan Bakung. Untuk ke JLS kita tetap lurus saja.
Di sekitar perempatan Gawang tampak toko, warung makan, dan fasilitas umum kecil yang sering menjadi tempat berhenti singgah bagi pengendara motor. Jalan utama di sini beraspal halus. Banyak pedagang kaki lima atau warung kopi di sekitar perempatan ini membuat suasana jadi hidup, terutama saat jam istirahat. Karena titik ini jadi jalan penghubung, kamu akan melihat berbagai jenis kendaraan, dari motor, mobil pribadi, angkot, hingga truk atau pickup barang. Ini adalah jalan Pasiraman. Ciri khas jalan ini adalah kontur berkelok dan menurun, memberi sensasi riding yang menantang namun tetap menyenangkan. Di sisi jalan tampak pembatas jalan berwarna biru putih, menandakan area rawan tepi jurang atau lereng. Ini menjadi pengingat penting agar pengendara tetap fokus, terutama saat melintas di tikungan. Sekarang kita sudah masuk ke Desa Kali Grenjeng. Jalan di Desa Kali Grenjeng ini menyuguhkan suasana perbukitan hijau yang masih sangat alami, menjadi salah satu jalur penghubung menuju jalur lintas selatan JLS. Dari tampilan jalan, terlihat aspal cukup baik namun relatif sempit, hanya pas untuk 2 motor berpapasan atau 1 mobil dan 1 motor, sehingga pengendara perlu saling mengalah. Kontur jalan berkelok dan naik turun, memberikan sensasi riding yang menantang sekaligus menyenangkan. Di beberapa titik, tikungan terasa cukup tajam dengan jarak pandang terbatas, jadi pengendara motor disarankan mengurangi kecepatan dan tetap fokus. Kehadiran tiang listrik di sepanjang jalan menandakan jalur ini aktif dilalui warga setempat. Pemandangan menjadi daya tarik utama. Hamparan perbukitan, kebun warga, dan pepohonan lebat mendominasi sisi kiri dan kanan jalan. Udara terasa sejuk dan suasana sangat tenang, jauh dari kebisingan kota. Jalur ini cocok untuk riding santai, apalagi saat cuaca cerah seperti pada gambar. Secara keseluruhan, Jalan Desa Kali Grenjeng merupakan jalur alternatif yang indah dan menenangkan menuju JLS. Meski tidak terlalu lebar, kondisi jalan yang masih layak dan panorama alam yang memukau membuat perjalanan terasa lebih berkesan sebelum tiba di jalur pantai selatan Blitar. Alhamdulillah, akhirnya kita sampai di Desa Tambakrejo. Ini berarti JLS sudah sangat dekat sekali. Jarak yang kita tempuh dari alun-alun Blitar Kota sampai JLS ini sekitar 30 km dengan waktu tempuh sekitar 1 jam perjalanan santai sambil menikmati pemandangan. Dan inilah perempatan JLS yang berada di Tambakrejo. Jika kita lurus, maka akan menuju pantai Tambakrejo. Jika belok ke kiri, maka akan mengarah ke pantai Serang. Sementara jika kita ke kanan, maka akan mengarah ke JLS Tulungagung dan JLS Trenggalek. Demikian review perjalanan terdekat dari alun-alun kota Blitar menuju JLS. Semoga eksplorasi perjalanan ini menjadi bermanfaat buat para rider dan wisatawan yang akan berkunjung ke JLS, khususnya yang lewat Blitar Kota. Jangan lupa subscribe dan akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.